The Outer God. Para entitas dewa yang telah menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno disebut sebagai Absolute Being atau sosok absolut. Melalui penciptaan yang tak berujung, sosok absolut ini mencari kepuasan dan menikmati keabadian. Selama proses itu, mereka menciptakan banyak materi, jiwa, dan hukum. Namun, para sosok absolut ini mulai bosan dengan pengulangan yang tak berujung. Mereka kemudian menemukan satu cara untuk menikmati berlalunya waktu mengamati peperangan di antara ciptaan-ciptaan mereka. Mereka merasa terhibur saat menghancurkan ciptaan sendiri. Ciptaan-ciptaan itu terus-menerus mengalami siklus tanpa akhir, mati dalam pertempuran, dan kemudian dihidupkan kembali. Peperangan ini dianggap perlu untuk mengatasi kebosanan para sosok absolut. Namun, sebuah insiden terjadi. Salah satu sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaannya saat sedang mengamati pertarungan yang tak berujung itu. Para sosok absolut dari dimensi lain, setelah mengetahui kejadian ini, berkumpul untuk mengamati dunia yang telah kehilangan penguasanya. Meskipun kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan mereka sendiri, mereka sepenuhnya mengabaikan fakta tersebut. Mereka memiliki satu pikiran yang sama. Kekuatan yang tidak memiliki pemilik akan menjadi milik siapapun yang bisa mengklaimnya. Sekarang, di sekolah, Suho terlihat berada di dalam kelasnya. Ia berkata kepada teman-temannya, "Aku diterima di Universitas Seni Korea." Mendengar hal itu, teman-temannya terkejut. Salah satunya berkata, "Bagaimana bisa seseorang yang kurang modern seperti Suho bisa masuk ke Universitas Seni? Padahal aku harus mencoba lagi tahun depan." Suho tertawa dan menjawab, "Aku akhirnya terbebas dari neraka ini." Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri Suho, membuat suasana kelas menjadi tegang. Orang itu berkata, "Selamat, Jung Suho. Kudengar kau diterima di Universitas Seni. Aku tidak tahu kau berbakat. Sejak kapan kau sehebat itu?" Suho menatap orang itu dan menanggapi, "Kim Seongul, kau lagi." Orang itu dengan wajah memerah menjawab, "Namaku bukan Kim Seongul, tapi Lieng." Suho memalingkan wajahnya sambil berkata, "Ah, benarkah?" Liengul berkata, "Berkatmu, rencanaku untuk mengambil alih sekolah pun gagal." Suho menanggapi, "Ya, dan aku bisa lulus berkat itu." Melihat Liengul yang terus mengganggunya, seorang wanita di bangku depan berbisik ke temannya. Liengul mulai lagi, "Kita sudah hampir lulus. Kenapa dia masih bersikap kekanak-kanakan?" Temannya menjawab, "Entahlah, kenapa dia harus jahat pada orang yang mencoba menjalani hidup setelah orang tuanya menghilang." Liengul berteriak sambil bersiap memukul Suho. Namun Suho dengan mudah menghindarinya dan mendaratkan lututnya ke wajah Liengul. Suho berkata, "Bisakah kau berhenti berulah sebelum kelulusan?" Namun Suho terkejut karena meski menerima tendangan keras, Liengul tidak tumbang. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, "Apa ini? Sama sekali tidak sakit." Tangan Liengul mulai memancarkan aura biru, dan ia bersiap melancarkan pukulan mautnya. Untung saja Suho berhasil menghindar. Semua siswa di kelas terkejut melihat kekuatan Liengul. Ia memukul lemari besi sampai berlubang, dan tampak bingung dengan kekuatannya sendiri. Suho hanya terdiam, tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika pukulan itu mengenainya. 2 tahun kemudian, Suho, kini mahasiswa tahun kedua, sedang berjalan menuju kelas saat ia mendengar suara aneh dan mendekatinya. Di area universitas, sebuah gate terbuka. Petugas memberikan pengumuman bahwa semua kelas telah dipindahkan ke gedung samping. Karena sedang ada raid, seorang petugas bertanya, "Sudah berapa lama para hunter masuk?" Rekannya menjawab, "Lebih dari 8 jam. Karena itu, gate mereka seharusnya akan segera ditutup." Para mahasiswa terlihat bersemangat melihat gate muncul di sekitar universitas mereka. Di sisi lain, Suho justru tampak kesal dan bosan. Suho berkata dalam hati, "Gate lagi? Seluruh dunia telah banyak berubah dalam 3 tahun terakhir sejak kemunculan gate." Gate adalah jalur menuju dimensi lain, tempat monster bisa keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu. Namun, perubahan tidak hanya terjadi pada dunia luar. Manusia juga mulai berubah
seolah memang ditakdirkan untuk menghadapi ancaman itu. Manusia super yang mampu menggunakan mana, yang disebut Awakener, mulai bermunculan. Kekacauan yang diyakini banyak orang akan berlangsung lama, akhirnya mereda ketika seorang Awakener bernama Winchul mendirikan asosiasi Hunter. Ia berhasil menyatukan para Hunter di bawah satu bendera dengan gelar Hunter. Kini, dunia terbagi menjadi dua. Para Hunter yang telah terbangkitkan, warga sipil biasa yang belum terbangkitkan. Saat sebagian orang harus bekerja keras seperti semut demi mencari nafkah, sebagian lainnya bisa mendapatkannya dengan mudah. Perbedaan inilah yang membuat para semut menyadari batas mereka, bahwa sekeras apapun usaha seseorang yang belum terbangkitkan, mereka tidak akan pernah bisa menyamai kekuatan para Awakener. Bahkan yang hanya berperingkat E. Dunia akan berakhir jika para Hunter gagal menutup gate. Dengan kata lain, masyarakat biasa tidak bisa bertahan tanpa Awakener, sedangkan para Awakener dapat hidup dengan baik tanpa masyarakat biasa. Itulah sebabnya, semua orang begitu menghormati dan berterima kasih kepada para Hunter. Lagi pula, bukankah mereka adalah alasan rakyat biasa seperti diriku masih bisa hidup damai? Namun, sebuah kecemasan perlahan tumbuh di hatiku. Apa aku mulai terbiasa tidak memiliki apa-apa? Orang tuaku menghilang. Aku harus bertahan dengan bergantung pada orang lain. Pada masa-masa di mana aku merasa tak bisa melakukan apa-apa. Setelah semuanya diambil dariku, perasaan tak berdaya mulai memenuhi lubang dalam hatiku. Ibuku sering berkata bahwa aku tumbuh mirip dengan ayahku. Lalu, bagaimana ayah menghadapi perasaan tak berdaya ini? Suho! Seseorang memanggilku, membuyarkan pikiranku. Aku menoleh dan melihat seorang pria berkacamata. Ia berkata, "Hari ini konsentrasimu bagus. Apa yang sedang kau gambar?" Aku menjawab, aku hanya menggambar apapun yang terlintas di pikiranku." Pria berkacamata itu memperhatikan gambar milikku, lalu berkata, "Apa semut itu cukup menarik untuk digambar? Mungkin lebih tepat kalau disebut manusia semut." Aku pun memandangi gambar itu, lalu mulai bertanya dalam hati, kenapa aku menggambar hal seperti ini? Tanpa sadar, Suho yang sedang overthinking mulai menggambar sesuatu, dan ternyata yang ia gambar adalah beru. Sementara itu, suasana beralih ke area gate yang berada di sekitar universitas. Para Hunter mulai keluar dari gate, disambut antusias oleh para mahasiswa dan warga sekitar. "Wah, mereka terlihat santai. Pasti berhasil," kata seseorang dari kerumunan. Seorang petugas menyapa salah satu Hunter, "Kerja bagus, Hunter Kim Jong-su." Kim Jong-su menanggapi, "Dang Jenrade berjalan dengan baik, tapi ada sesuatu yang perlu aku laporkan kepada asosiasi Hunter." Ia menambahkan, "Kami bertemu dengan monster tipe baru. Mereka berbentuk humanoid, dengan api biru menyala dari mata dan mulut mereka. Mereka menyerang menggunakan cakar dan taring, tapi serangannya tidak terlalu kuat. Aku masih baik-baik saja, meski sempat terkena goresan." Petugas menanggapi, "Mereka tetaplah monster yang belum pernah kita lihat sejak munculnya gate. Tapi aku lega mendengar mereka tidak terlalu berbahaya. Kalau begitu, tolong buatkan laporan singkat soal kejadian selama Rade, ya?" Namun tiba-tiba, sebuah goresan kecil di lengan Kim Jong-su mulai mengeluarkan api biru. Seketika, ekspresinya berubah kaku. Tanpa peringatan, Kim Jong-su menjatuhkan pedang dan tamengnya. Melihat perilaku aneh itu, petugas bertanya khawatir, "Hunter Kim Jong-su, apa kau baik-baik saja?" Tapi, tak ada jawaban. Kim Jong-su hanya menatap kosong sebelum tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menerkam petugas di depannya. Kerinnya, suara mengerikan terdengar saat rahangnya menutup dan mencabik tubuh petugas. Orang-orang di sekitar hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rekan Kim Jong-su pun berseru, "Api biru itu sama seperti monster di dalam dungeon." Namun belum sempat ia bergerak, Kim Jong-su sudah berada tepat di hadapannya. Dengan mulut menyala biru dan tatapan liar. Tanpa ragu, Kim Jong-su menggigit dan merobek leher rekannya, membuat tubuh itu roboh tak bernyawa. Melihat kejadian mengerikan itu, orang-orang mulai panik. Namun, kepanikan itu berubah menjadi kehancuran total
ketika orang-orang yang tergigit oleh Kim Jong-su langsung terinfeksi. Dalam hitungan detik, tubuh mereka berubah. Mereka menjadi monster humanoid, serupa dengan Kim Jong-su. Bermata dan bermulut api biru menyala. Monster-monster baru ini langsung mengejar manusia lain yang mencoba melarikan diri. Keadaan menjadi kacau balau. Di dalam kelas, Suho mendengar jeritan-jeritan mengerikan dari luar. Teman-temannya mulai menengok ke jendela dengan wajah kebingungan. Ada apa di luar? Salah satu dari mereka bertanya. Suho ikut mendekat dan terperanjat melihat pemandangan di luar. Manusia-manusia bermata dan bermulut api biru mengejar orang-orang yang ketakutan. Apa itu? Mereka seperti monster. Jangan-jangan ini akibat G tadi. Seseorang berseru. Ini seperti outbreak. Kita harus cepat pergi dari sini. Tapi yang lain memotong. Tidak. Kita butuh hunter. Lalu seseorang menoleh ke pria berkacamata dan berteriak. Taklim, kau seorang weekender kan? Lakukan sesuatu. Pria itu, Taklim, tampak panik dan menunduk. Tapi aku cuma peringkat E. Jawabnya lirih. Saat itulah Suho menatap keluar lagi. Dan matanya membelalak. Seekor monster humanoid berdiri di atap gedung seberang, mengarahkan pandangan tepat ke kelas mereka. Monster itu seperti menargetkan mereka dan tanpa aba-aba. Ia mengambil ancang-ancang, lalu melompat tinggi ke arah jendela kelas. Lari, teriak Suho sekeras-kerasnya. Monster itu menembus kaca dengan mulut menganga lebar, siap menerkam siapapun yang ada di depannya. Semua orang di kelas panik bukan main. Jeritan dan suara kaca pecah bersahut-sahutan. Mereka berhamburan keluar dari ruangan, saling dorong, saling berteriak. Di tengah kekacauan itu, Suho berlari menuju pintu. Namun di tengah jalan, dia melewati seorang gadis yang terjatuh dan mengerang kesakitan kakinya terluka. Aku nggak bisa berdiri. Tolong. Ucap gadis itu lirih, menatap Suho dengan mata memohon. Suho menatapnya sesaat, jantungnya berdetak keras. Dia ingin membantu, tapi akhirnya, dengan rasa bersalah yang berat, ia berkata, "Aku akan memanggil hunter ke sini." Lalu ia meninggalkannya di sana dan terus berlari. Namun, baru beberapa langkah menjauh, Suho dilanda gelisah. Sial, kenapa aku ngomong begitu? Aku meninggalkannya dalam bahaya, batinnya. Tapi, satu-satunya hal yang bisa kulakukan sebagai anak awakener hanyalah itu. Kepalanya dipenuhi keraguan. Lagi-lagi, soal awakener. Lagi-lagi aku cuma cari alasan, tak akan ada yang berubah. Kalau aku terus lari dan gak melakukan apapun, suara dari dalam dirinya makin keras. Kau harus menemukan sesuatu yang bisa kau lakukan, apapun itu. Bayangan ayahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Sementara itu, di ruang kelas, monster bermulut api berdarah perlahan mendekati gadis yang tak berdaya. Nafasnya kasar, matanya menyala kebiruan. Gadis itu menatap makhluk itu dengan wajah pucat pasi. Kematian berdiri tepat di hadapannya. Monster itu telah siap melompat ke arah gadis. Namun tepat sebelum cakar monster itu mencabik, Suho muncul dari samping dan menghantam kepala monster itu dengan alat pemadam sekuat tenaga. Dalam hati, Suho berkata, kalau ayah yang ada di sini, dia pasti akan melakukan hal yang sama kan? Tiba-tiba, waktu terhenti. Semua benda bahkan monster yang berdiri di depannya membeku. Udara terasa berat, sunyi total. Seketika, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Teks berwarna biru menyala itu berkata, "Pemberitahuan, Anda telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan quest rahasia. Curse of the Week."